Mengenal Kebo Kiai Slamet, sapi keramat yang dikagumi Raja-Raja Mataram Islam Surakarta. Kebo Kiai Slamet di depan Keraton Surakarta. Intisari tanda hubung online.com, hewan legendaris Kebo Kiai Slamet, merupakan sebuah pusaka kerat. Kebo Kiai Slamet adalah sapi ajaib yang konon bisa berbicara dan mengobati penyakit. Sapi ini juga menjadi lambang perlawanan Mataram Islam Surakarta terhadap penjajah Belanda. Kebo Kiai Slamet berasal dari peristiwa pengungsian Paku Buwono II, Raja kedua Mataram Islam Surakarta, ke Ponorogo pada tahun 1742. Saat itu, Paku Buwono II menghadapi pemberontakan Cina di Batavia dan serangan Belanda di Semarang. Ia pun meninggalkan keraton dan berlindung di Pondok Tegalsari, sebuah pesantren yang dipimpin oleh Kiai Hasan Besari. Dalam penelitian berjudul Penelusuran Sejarah Kebo Bule, Kiai Slamet, di Keraton Surakarta dan Kelahiran Kesenian Kebo Bule sebagai media dakwah Islam di Ponorogo, oleh Rudianto. Diceritakan setelah sampai di Ponorogo, Paku Buwono II bersemadi. Dalam semadinya, dia mendapat petunjuk tentang benda pusaka bernama Kiai Slamet. Kiai Slamet adalah sebuah tongkat kayu yang berisi ilmu gaib dan kekuatan spiritual. Tongkat ini disimpan di sebuah gua yang dijaga oleh seekor sapi putih kemerah-merahan. Paku Buwono II pun berangkat menuju gua tersebut bersama Kiai Hasan Besari dan beberapa pengikutnya. Di depan gua, mereka bertemu dengan sapi putih yang ternyata bisa berbicara. Sapi itu menyambut Paku Buwono II dengan hormat dan memberitahu bahwa ia adalah pengawal Kiai Slamet. Sapi itu juga mengatakan bahwa ia bersedia mengikuti Paku Buwono II sebagai tanda baktinya kepada Raja Mataram Islam Surakarta. Paku Buwono II pun masuk ke dalam gua dan mengambil tongkat Kiai Slamet. Ia juga membawa sapi putih tersebut bersamanya. Sapi itu kemudian diberi nama Kebo Kiai Slamet oleh Paku Buwono II. Kebo Kiai Slamet menjadi hewan kesayangan raja dan pusaka keraton yang dihormati oleh rakyat. Kebo Kiai Slamet memiliki banyak keistimewaan. Selain bisa berbicara, ia juga bisa menyembuhkan penyakit dengan air liurnya. Ia juga bisa memberikan petunjuk dan nasihat kepada Paku Buwono II dalam menghadapi masalah-masalah kerajaan. Kebo Kiai Slamet juga menjadi lambang perlawanan Mataram Islam Surakarta terhadap Belanda. Salah satu kisah heroik Kebo Kiai Slamet adalah ketika ia ikut serta dalam pertempuran melawan Belanda di Grobogan pada tahun 1743. Dalam pertempuran itu, Kebo Kiai Slamet berhasil menewaskan banyak tentara Belanda dengan tanduknya yang tajam. Ia juga melindungi Paku Buwono II dari serangan musuh. Namun, dalam pertempuran itu, Kebo Kiai Slamet juga terluka parah akibat tembakan meriam Belanda. Ia pun meminta izin kepada Paku Buwono II untuk kembali ke gua tempat ia berasal. Paku Buwono II merelakan Kebo Kiai Slamet pergi dengan harapan ia bisa sembuh dan kembali lagi. Sayangnya, Kebo Kiai Slamet tidak pernah kembali lagi. Paku Buwono II pun merasa kehilangan hewan kesayangannya itu. Ia kemudian memerintahkan untuk mencari sapi-sapi putih lainnya yang mirip dengan Kebo Kiai Slamet untuk dijadikan pengganti. Sapi-sapi putih itu kemudian disebut sebagai Kebo Bule. Kebo Bule menjadi hewan yang dianggap keramat oleh Keraton Kasunanan Surakarta. Hingga kini, Kebo Bule masih dipelihara dan dirawat oleh keraton. Kebo Bule juga menjadi salah satu atraksi dalam kirap malam Satu Suro, sebuah tradisi untuk menyambut Tahun Baru Jawa. Dalam kirap itu, Kebo Bule diarak bersama tongkat Kiai Slamet dan pusaka-pusaka keraton lainnya.